Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang pertama, mampu menganalisis kelangkaan, yang kedua, mampu mengidentifikasi penyebab kelangkaan, yang ketiga, mampu mendeskripsikan kebutuhan, dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi jenis kebutuhan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu masalah ini? Yap, ini adalah wujud realitas kelangkaan yang ada di sekitar kita. Kelangkaan itu apa? Kelangkaan terjadi pada saat kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Adapun faktor penyebab kelangkaan yaitu pertama, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini menjadikan setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan tersebarnya tidak merata. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, di mana pertumbuhan jumlah penduduk relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah produksi. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi di setiap daerah atau setiap negara berbeda-beda. Yang keempat yaitu keterbatasan kemampuan produksi yang ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya maupun modalnya yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan produksi. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Contohnya saja banjir. Bila sedang banjir, otomatis akan menghambat proses produksi dan ini bisa menyebabkan kelangkaan. Maka dari itu kita harus bijak dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari agar tidak terjadi kelangkaan. Kebutuhan itu sendiri apa sih? Manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus selalu membutuhkan kebutuhan dalam kehidupannya. Kebutuhan sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Karena apabila tidak dipenuhi akan mengancam keberlangsungan hidupnya. Contohnya adalah makan. Bayangkan kalau kita tidak makan 1 hari, 2 hari, apa yang akan terjadi? Nah, itulah kenapa kita harus memenuhi kebutuhan kita supaya tidak mengancam keberlangsungan hidup kita. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama adalah pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula atau semakin banyak pula kebutuhannya. Yang kedua yaitu pendapatan, berbanding lurus juga, di mana semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak pula kebutuhannya. Yang ketiga adalah perkembangan zaman, semakin majunya perkembangan zaman maka semakin banyak pula kebutuhannya. Yang keempat adalah kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda akan mempengaruhi kebutuhan seseorang yang berbeda-beda pula. Yang kelima adalah adat istiadat. Yang keenam adalah agama, di mana setiap orang membutuhkan alat yang berbeda-beda untuk menjalankan ibadahnya. Contohnya saja, seorang muslim membutuhkan sajadah atau mukena untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah lingkungan, di mana perbedaan lingkungan ini akan mempengaruhi kebutuhan setiap orang. Misalnya saja kebutuhan orang di kota mungkin tidak sama dengan kebutuhan orang di desa. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu, dan yang terakhir adalah berdasarkan subjek. Pertama, kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. 1 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi manusia. Contohnya sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan untuk melengkapi kehidupan manusia. Contohnya televisi, handphone, motor. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya mobil, apartemen. Kebutuhan yang kedua yaitu menurut
Sifatnya ada dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani, kebutuhan yang dibutuhkan tubuh, contohnya olahraga. Dan yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang diperlukan jiwa, contohnya rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktunya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, contohnya obat bagi yang sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, artinya kebutuhan yang dapat dipenuhi hari nanti, contohnya menabung untuk biaya pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan sepanjang masa, kebutuhan yang selalu dibutuhkan manusia dan tidak ada batasnya, contohnya belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan yang tidak terduga, yaitu kebutuhan yang datangnya tidak terencana, contohnya biaya untuk kecelakaan. Yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan individu, artinya kebutuhan pribadi yang dipenuhi oleh individu demi kelangsungan hidupnya, contohnya cangkul untuk petani, pensil untuk pelajar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok, kebutuhan yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan, contohnya adalah jalan raya, jembatan, rumah sakit. Nah, demikian pemaparan materi kali ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, selalu bijak dalam memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas mana yang paling harus diutamakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.